Shalom wanita-wanita Allah yang luar biasa. Kami dari WB Korda DKI Jakarta kembali hadir dalam program WB Menyapa dengan tema Jangan Kamu Khawatir. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-34, jelas Tuhan Yesus menyampaikan tentang hal kekhawatiran ini. Khususnya di ayat yang ke-25 saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang Yesus sendiri sampaikan buat kita. Saya mengangkat tema ini karena saya mendengar ada banyak orang yang khawatir tentang perekonomian dunia saat ini, di mana media-media sosial terus memberitakan bahwa beberapa negara yang sedang mengalami krisis ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi dan juga ahli-ahli ekonomi menyatakan hal yang sama, bahwa keadaan ekonomi saat ini bukannya membaik atau semakin membaik, tetapi malah sangat dikhawatirkan. Bill Gates, salah satu dari orang terkaya dunia, mungkin kita semua tahu ya, memperingatkan bahwa krisis ekonomi global sudah membayangi kita di saat ini. Laporan dari PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia mengatakan bahwa 94 negara mengalami krisis pangan, energi, dan keuangan. Juga beberapa negara-negara maju yang mengalami resesi. Bukan hanya negara-negara yang sedang berkembang, tetapi negara-negara maju juga ternyata mengalami resesi ekonomi, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Italia. Ditambah lagi dengan masalah inflasi yang tinggi di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat yang mengalami kenaikan inflasi sampai 9,1%. Belum lagi baru-baru ini Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, yang mengeluarkan prediksinya soal harga pangan global yang akan meningkat hingga 20% pada akhir tahun 2022. Dunia sedang mengalami banyak tantangan, tapi puji nama Tuhan, di negara kita Indonesia saat ini masih keadaan ekonomi masih tergolong aman. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi secara manusiawi, ketika kita mendengar hal-hal seperti tadi yang saya utarakan di depan, tentang keadaan kondisi ekonomi dunia, bisa mempengaruhi kita kepada kekhawatiran atau bisa membawa kita kepada kekhawatiran akan masa yang akan datang. Apalagi kita sudah merasakan saat ini bahwa adanya kenaikan dari harga barang-barang di Indonesia yang tidak diikuti oleh kenaikan gaji ataupun kenaikan pendapatan atau penghasilan daripada masyarakat pada umumnya. Tetapi firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga, tentang keadaan-keadaan yang terjadi sekalipun. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Ada 3 poin yang mau saya sampaikan kepada kita, kenapa kita tidak perlu khawatir. Poin yang pertama adalah bahwa Allah yang berjanji akan memelihara hidup kita. Allah berjanji memelihara hidup anak-anaknya. Allah bertanggung jawab atas hidup kita karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita adalah anak-anak tebusannya. Bahkan dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Artinya Allah kita adalah Allah yang kaya, Allah yang tidak kehabisan stok, Allah yang punya segalanya. Bahkan di Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah yang mempunyai bumi dan segala isinya. Wow, luar biasa ya Allah kita. Dia Allah yang punya segalanya, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Karena apa?
yang berjanji akan memelihara hidup kita. Dan Allah yang berjanji itu adalah Allah yang kaya, Allah yang punya segalanya, Allah yang punya bumi dan segala isinya, bahkan langit pun dan segalanya adalah miliknya. Sehingga ini membawa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Nah, ini yang perlu kita pahami supaya hidup kita tidak perlu takut. Bahkan Tuhan mengarahkan pandangan kita kepada alam. Ya, di sini saya melihat Allah membawa perbandingan kepada kita supaya kita bisa bandingkan hidup kita dengan alam ini. Di Matius pasal 6 ayat ke-26 dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu yang di surga." Dan bahkan di ayat yang ke-28 dikatakan, "Pandanglah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tidak memintal, tetapi diberikan keindahan oleh Bapamu di sorga." Wah, luar biasa ya. Allah kita ini hebat. Sampai Tuhan memberikan perbandingan buat kita, bahkan mengarahkan pandangan kita kepada alam ini. Bagaimana kita melihat alam, bagaimana kita melihat burung-burung di udara atau di langit, bagaimana kita melihat bunga-bunga di ladang. Tuhan begitu peliharakan, Tuhan berikan makan, Tuhan berikan keindahan. Nah, ini merupakan suatu perbandingan bagi kita yang diberikan oleh Allah, supaya kita sebagai manusia yang adalah ciptaan Allah yang tertinggi, atau bahkan Tuhan katakan kita adalah anak-anak yang dikasihi. Masakan Tuhan tidak memelihara hidup kita? Masakan Tuhan tidak memberikan kita makan, tidak memberikan kita minum, bahkan tidak memberikan kita pakaian? Wah, luar biasa Allah kita. Betapa baiknya Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita, yang sanggup juga memelihara kehidupan kita. Ini merupakan suatu pengharapan yang luar biasa bagi kita, yang dapat menguatkan iman percaya kita untuk kita tidak takut dan khawatir tentang apapun prediksi-prediksi yang ada di depan. Poin yang kedua adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Kita percaya Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah yang penuh mujizat. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Wanita-wanita Allah yang luar biasa. Saya percaya kita pernah mengalami atau merasakan mujizat-mujizat daripada Tuhan. Alkitab juga mencatat bahwa Yesus memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan sisa 12 bakul. Juga Alkitab mencatat, Yesus juga pernah memberikan makan 4.000 orang dengan hanya 7 roti. Wah, begitu luar biasa Allah kita. Apakah kita perlu takut dengan melihat hal ini? Apakah kita perlu takut ketika kita sudah pernah juga menyaksikan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita pernah mendengarkan kesaksian-kesaksian orang banyak yang mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan? Nah, sehingga ketika Tuhan katakan, kamu tidak perlu takut tentang apapun, maka kita tentu akan percaya karena kita melihat kuasa dan mujizat Tuhan yang pernah kita alami. Allah menciptakan dunia ini hanya dengan firman Tuhan. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini adalah hanya dengan firman Tuhan. Betapa kita juga harus yakin bahwa Allah yang penuh mujizat itu, Allah yang penuh kuasa itu, Dia juga Allah sanggup untuk boleh memberikan segala sesuatu dalam hidup kita. Poin yang ketiga, mengapa kita tidak perlu khawatir adalah bahwa kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah. Di ayat yang ke-27 dari Matius pasal 6 ini berkata, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Nah, jelas di sini Tuhan Yesus berkata bahwa dengan kekhawatiran kita pun tidak akan bisa mengubah segala sesuatu atau mengubah keadaan. Bahkan ada kalimat yang mengatakan kekhawatiran tentang hari esok tidak akan pernah membuat hari esok untuk jadi lebih baik. Bahkan sebaliknya, kekhawatiran justru akan
mengurangi sukacita dan kebahagiaan kita hari ini. Ketika kita khawatir, berarti kita lebih percaya kepada masalah daripada setiap janji Allah. Jelas Tuhan Yesus berjanji bagi kita setiap anak-anaknya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa pemeliharaan Allah atas hidup kita, segala kebutuhan kita, segala keperluan kita, segala apa yang kita minta kepadanya, Dia akan berikan kepada kita. Dia akan cukupkan segala keperluan kita. Bahkan ketika kita takut atau ketika kita khawatir tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, Tuhan Yesus berkata, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi apapun yang terjadi di depan atau kondisi yang sangat buruk sekalipun mungkin yang diprediksi ada banyak orang di depan, kita tidak perlu khawatir. Tetapi nyatakanlah segala permohonanmu di dalam doa dan mengucap syukurlah dengan segala keadaan kepada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Di atas semuanya itu, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oh haleluya, puji Tuhan. Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib. Dia yang berjanji, Dia juga yang sanggup untuk menepati setiap janjinya. Mari wanita-wanitanya Allah yang luar biasa, setelah kita mendengarkan WB menyapa ini, saya percaya kita semua tidak akan pernah khawatir lagi. Karena kita punya Allah yang sanggup dan selalu memelihara hidup kita. Dia Allah yang maha kuasa. Dan kekhawatiran itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.